Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, soal Gibran ini menarik lagi begitu kan. Menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial begitu ya. Yang pertama yaitu muncul dari seorang Ibu Mercy begitu kan ya. Ibu Mercy ini mengungkapkan ya bahwa Gibran ini tanpa ada referensi KBRI begitu kan ya soal bagaimana dirinya kesetaraan dari suratnya yang kemudian kesetaraan menjadi kesetaraan SMA ya setara dengan sekolah SMA dan sebagainya. Nah, banyak yang menduga bahwa jalan pintas yang merusak moral generasi muda ya salah satunya yang dibicarakan ini ya masa hanya sekertas itu begitu kan jadi presiden jadi wakil presiden. Ini dikritik habis-habisan dan tidak hanya itu begitu kan ya. Soal peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 ya pasal 18 ya bunyinya seperti ini. Bukti kelulusan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi ya bakal calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan ya sekolah menengah atas dari sekolah asing ya di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Nah, ini banyak sekali yang kemudian dibahas di situ. Nampaknya Gibran ini ya tidak akan sampai menjabat sampai akhir begitu. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Ya kita buktikan aja begitu kan, karena banyak kritikan-kritikan Gibran ini begitu kan, ya perannya dan sebagainya, ya dianggap pelangak pelongo sana sini begitu. Tapi kita lihat saja ya ketika ada orang yang kemudian mempertanyakan bagaimana posisi Gibran hari ini, ya coba kita lihat saja biar masyarakat Indonesia tahu begitu kan. Ini ya salah satunya coba kita lihat ya. Gibran ya sempat dikatakan tidak begitu ya. Nampaknya uang perabotan dapat kan? Kamu apapun dapat. Kamu Pak Adin yang itu sampai 22 jadi penuh semua dapat kita sabar. Nih, itu ya. Itulah tadi apa yang kemudian menjadi viral di media sosial begitu kan ya. Saya nggak ngerti apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran ini begitu kan ya. Nampaknya paham apa enggak begitu ya. Ada yang kemudian kan, oh ini wapresnya gimana begitu kan. Guna enggak begitu ya sebagai wakil presiden. Orang pasti berpikir seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya yang tadi kita lihat saya itu warga itu kabarnya geluh kesah soal soal memprotes soal kebutuhan begitu kan. Nah, soal kebutuhan ibu-ibu ini. Tapi kita lihat saja, nampaknya saya fokus melihat sosok dari Gibran ini ya. Nampaknya orang-orang kan melihat, wah ini kok seperti ini Gibran begitu kan. Kok hanya tola-tole sana sini begitu. Ya, ujung-ujungnya ya ditertawakan oleh masyarakat. Ya kalau toh pada akhirnya menunjukkan seperti ini begitu kan, ya. Jadi agak lucu memang. Coba kita tonton. Apa cerita apa coba cerita. Ya, ini yang sering muncul begitu kan ya. Tulisannya Gibran ya tidak bagus-bagus amat begitu ya. Tidak bagus-bagus amat. Jadi memang banyak kemudian narasi-narasi di berbagai media sosial, apalagi soal ijazah Gibran. Ini sampai hari ini dipertanyakan begitu kan. Kok bisa-bisanya setara dengan dengan ijazah SMA-nya begitu.
Nah, padahal kabarnya lulusan di InSearch itu ini hanya kursus dan sebagainya. Benar nggak seperti itu? Tapi spekulasi-spekulasi orang-orang sekarang itu sudah melebar kemana-mana begitu kan, sehingga ini akan menjadi pertanggungjawaban ya sebagai seorang menteri nanti begitu, bahwa apakah benar kesetaraan itu muncul begitu di era Gibran mau nyapres atau sebelum-sebelumnya ada begitu ya. Coba kita tonton seperti ini yang disampaikan oleh Ibu Mercy Sihombing ya. Kenapa menggugat? Karena saya ingin semua anak Indonesia itu benar-benar menempuh pendidikannya secara jujur. Gitu. Oke. Menghargai proses. Terus terang harus menghargai proses. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang ini kan jalan pintas, ini kan begini gitu loh. Menurut saya kita, apalagi sebagai pemimpin bangsa ya, harus sebetulnya menjadi teladan dimanapun kita berada. Itu sih Mas. Oke. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan tahun 2019 ya Ibu? Betul, 2019. Jadi dengan surat keterangan ini aja yang isinya adalah dinilai memiliki pengetahuan, itu aja menimbulkan tanda tanya buat saya. Nah, karena itu saya menyurati Kementerian Mas pada tanggal 11 Februari 2026. Saya sebagai lembaga pendidikan saya bertanya gitu. Jadi saya bukan menghakimi ya, apalagi merasa oh gini enggak. Saya datang, saya menulis surat gitu. Ini kenapa suratnya bisa begini gitu loh. Karena bukan mustahil ya di Indonesia ya. Kalau satu surat ini bisa, berarti anak lain juga semestinya punya kesempatan bisa juga gitu loh. Artinya kalau ada yang dapat jalan A, kenapa yang lain nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya menyurati ke kementerian. Saya tanya, ini latar belakangnya apa, terus panitianya bagaimana menentukan gitu. Dan sebagai informasi, sebetulnya sejak 2018, semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital Mas, bukan analog seperti ini. Oke. Udah ada websitenya. Jadi sejak 2018 itu semua harus digital dan itu sesuai dengan aturan presiden deh. Sehingga tanda tangannya pun harusnya tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Ini kan tanda tangan basah gitu. Nah, digital itu jelas gitu. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Misalnya ada raport, kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Setelah itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah semua dicentrang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada Mas. Nah itu yang paling memancing ingin tahu saya gitu. Nah itu kan sudah jelas begitu kan ya, sudah jelas Gibran tidak bisa mengelak lagi begitu. Raportnya seperti apa ya, kurikulumnya seperti apa, itu perlu begitu ya. Kalau ada misalnya begitu kan, kurikulumnya ada, raportnya ada begitu, mungkin bisa begitu disetarakan. Tapi kalau hanya tanda tangan basah dan pernyataan di situ begitu, ini kan dipertanyakan lagi begitu kan ya. Semoga saja Gibran ini raportnya ada nanti. Masa sekolah nggak ada raportnya? Karena nggak lucu pada akhirnya kalau nggak ada raportnya di situ begitu. Nah ini kenapa, ini alasan kenapa surat keterangan ijazah Gibran itu perlu digugat begitu kan ya. Jadi dia mengatakan bahwa biar semua orang, anak-anak bangsa itu punya kesempatan yang sama kabarnya ya. Punya kesempatan yang sama begitu. Tidak tiba-tiba surat ini muncul hanya orang-orang tertentu saja, tapi untuk semua bangsa kita dan anak-anak kita begitu. Ya kira-kira seperti itulah logikanya. Jadi agak lucu memang. Aduh. Ini sudah terbongkar satu persatu begitu kan ya, sudah terbongkar satu persatu. Apalagi berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Rismond pada waktu itu begitu kan ya. Rismond itu mengatakan, ini selembar ini kok bisa jadi wakil presiden. Dan sekarang ya bertobat dia begitu. Coba kita tonton.
Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Wapres. Hebat ya. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana. Coba ajukan ke SMK di sini. Pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Hati-hati. Atas nama Ya. Sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai ini kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat. Jangan takut sama Jokowi. Ya, rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Ya, hanya dengan bantuan bapaknya. Bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Gitu. Beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Inilah sebelum Rismon bertobat begitu kan ya. Kabarnya hanya memodalkan surat keterangan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Gibran bisa jadi wapres. Begitu murahnya harga sebuah aturan di negeri ini ya. Ada dua lembaga yang paling berdosa atas lolosnya Gibran, kabarnya begitu ya. Yang paling parah itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kabarnya begitu. Jadi saya rasa bahwa ya perkembangan sekarang ini sudah kelihatan sekali begitu kan. Ya di mana ya Jokowi juga digugat ijazahnya begitu kan. Terus kemudian sekarang ini Gibran. Pada akhirnya orang-orang itu akan melihat kok seperti ini ngerinya keluarga Sri Mulyono. Ya, makanya orang bersuara itu karena bukan apa-apa begitu kan. Karena ingin menyelamatkan bangsa dan negara kita. Ya itu aja begitu. Kalau ada orang yang mengkritik itu dianggap tidak suka, bukan soal itu, Bos, ya. Tapi soal menyelamatkan anak-anak kita. Anak-anak kita bisa nggak punya kesempatan seperti itu? Ya, anak-anak kita nggak mematuhi kurikulum seperti itu. Ya, apalagi full day sekolahnya begitu kan. Ya, hanya ya satu mendapatkan jasa gelar itu begitu. Ya, ini jasa ijazah itu begitu kan, ya. Jadi saya kira ini kita lihat saja bahwa apakah sama juga ya penyataraan itu juga sama dilakukan anak-anak bangsa begitu. Nah, ini menjadi penting sekali begitu. Ya, sekarang ini apalagi soal ijazah Jokowi begitu kan. Banyak cerita-cerita di berbagai media sosial. Coba kita tonton ini apakah benar atau tidak begitu, ngeri begitu kalau ditonton ya. Seperti ini. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 ya. Iya. Dan itu dipinjam dari Julian itu, maka dikasihlah suami ketua MK itu. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa ijazah yang dibawa oleh dia itu, ya, itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya tugas.
Ya Pak, sebenarnya itu memang tidak diuji. Jadi itu kejahatan besar itu. Waduh, ngeri kalau sudah seperti ini ya. Satu persatu orang sudah banyak bersuara begitu. Nah, tinggal kita penegakan hukum aja. Masa takut kepada Jokowi? Masa tiba-tiba takut kepada Jokowi? Itu yang perlu dipertanyakan juga begitu. Nah, akhirnya orang bersuara, ya, bersuara soal Fufu Fafa, ya, apa namanya, makzulkan Gibran. Ini banyak yang bersuara. Ijazah dianggap bermasalah dan sebagainya. Tapi kita lihat saja apakah ini akan ditanggapi oleh sosok dari seorang wakil presiden begitu, Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang ini sudah jelas bahwa di depan mata Gibran bisa nyalon begitu kan ya di tahun 2029. Kenapa bisa nyalon? Ya karena kekuatan ya. Gibran ini kan sering dibicarakan begitu. Kalau ini menjadi rival politiknya bersama Prabowo, maka Prabowo hati-hati besar dengan Gibran begitu. Bisa saja Prabowo yang kalah. Kalau tidak memilih tidak memilih wakil yang baik ya bisa saja begitu. Ini salah satunya. Ex-Waminkumham ya dukung Prabowo makzulkan Gibran. Ada dugaan kejahatan tingkat tinggi. Wih, ngeri bos. Ya, ada apa ini begitu? Kejahatan apa begitu kan? Ya, ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara? Nih, ya banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya ini banyak sekali. Ini ada yang mengatakan menurut saya seluruh institusi pendidikan Indonesia sudah tidak pantas bilang akan mencetak insan pelajar yang berintegritas. Karena dengan memasang foto Gibran di seluruh sekolah dan kampus saja adalah bentuk ketidakberanian melawan nepotisme. Aduh. Ada yang mengatakan impeachment, ya. Ini gimana begitu kan? Artinya apa? Artinya bahwa posisi kekuatan dari seorang Gibran ini kan sekarang ini kan masih di atas angin begitu kan ya. Apalagi survei dari Presiden Prabowo Subianto anjlok besar begitu. Ini yang dipertanyakan di situ begitu. Makanya Ibu Mercy tadi mengungkapkan ya, mengatakan begini nih. Bapak dan anak sama aja ya, haus jabatan dengan menghalalkan segala cara memakai ijazah, dugaan ijazah tanpa memperdulikan kemampuannya. Nah, apakah benar seperti itu? Makanya kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan ini Gibran akan mengungkapkan itu begitu kan. Artinya walaupun ya seorang Jokowi sudah sebagai mantan presiden, maka tunjukkan kepada publik benar nggak ijazahnya itu palsu. Nah, kalau saya pribadi ya saya tunjukkan. Kemarin beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah begitu, Gibran itu sudah menunjukkan ijazahnya sebenarnya. Ya, ini ijazah saya. Ini ijazah saya begitu. Ya, pernah kalau nggak salah itu menunjukkan ijazahnya. Tapi nggak tahu lagi sekarang ini apakah akan tetap ditunjukkan begitu oleh seorang Gibran ya atau tidak begitu. Ya, masyarakat atau publik masih menunggu soal bagaimana dirinya begitu. Nah, makanya ini seperti Denny Indrayana juga mengungkapkan kepada publik soal undang-undang yang ada begitu. Ini apakah pencalonan Gibran ya di Pilpres 2024 bukan saja mengakali syarat umur melalui putusan MK 90, putusan Pak War Mas Osman untuk ponakan Gibran, tapi ya bahkan yang membaca pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 terkait persyaratan dokumen untuk ya minimal pendidikan SMA di atas terkesan kuat juga mempersiapkan untuk Gibran. Baca aturan itu dalam tidak ya bisa menunjukkan ijazah luar negeri yang setara dengan SMA. Ya diberi ruang untuk cukup untuk menunjukkan penyetaraan ijazah perguruan tinggi saja ya. Ini Gibran banget kabarnya. Ini pasalnya. Bukti kelulusan ya ini peraturan KPU ya nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah di atas ya menengah atas ya dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya bahwa pencalonan Gibran ini bisa digugat, ya, bisa digugat. Kenapa bisa digugat? Karena kita tahu bahwa prosedurnya sudah seperti ini, begitu kan? Ya anggap cacat tidak sesuai dengan
undang-undang yang ada begitu, walaupun putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mengikat, tapi ya sekarang ini harus diputuskan lagi begitu, artinya harus digugat lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, saya sampai hari ini masih terngiang-ngiang kenapa putusan 90 itu ya atas putusan pada waktu itu adalah si Paman Osman gitu. Ya, sampai hari ini terngiang-ngiang begitu kan. Ya, jangan-jangan apakah ini ada kesempatan yang sama kepada anak bangsa ya yang punya popularitas tinggi? Apakah ada nantinya begitu? Itu yang kita pikirkan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.